Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dapat diandalkan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dapat diandalkan. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus dapat diandalkan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ingatkan buat setiap umat Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, saudara mesti ingat bahwa Tuhan Yesus dapat diandalkan. Amin. Kalau Tuhan Yesus dapat diandalkan, stop mengandalkan manusia. Karena Alkitab mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, teman-teman di Facebook, teman-teman di Zoom, sama-sama ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita sama-sama belajar kembali firman Tuhan. Ya, kita sudah ada di Imamat pasal yang ke-9 ayat 22 sampai dengan ayat yang terakhir, yakni ayat 24. Imamat pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat 24. By the way, saudara dikasih dalam Tuhan, selain saya membagikan ibadah doa pagi online ini, saya juga membagikan renungan-renungan singkat buat setiap umat Tuhan setiap hari, ya, melalui YouTube channel saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat YouTube channel saya. Di sana saya membagikan renungan-renungan singkat dalam program Bible and Coffee, sehingga kita percaya bahwa ketika kita melek ketika kita membuka mata kita, maka yang kita cari bukan kopi terlebih dahulu, yang kita cari bukan baca koran terlebih dahulu, baca berita terlebih dahulu, tetapi yang kita cari adalah pekerjaan karya Tuhan. Yang kita cari adalah pribadi Tuhan. Yang kita cari, yang kita kejar adalah hadirat Tuhan. Ya kan, karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka dalam doa pagi online maupun dalam program di YouTube channel saya Bible and Coffee, saya ajak setiap umat Tuhan untuk ingatkan setiap umat Tuhan, betul kita punya masalah, tapi ketika kita bangun pagi, stop pikirkan masalahmu, cari Tuhan terlebih dahulu. Betul kita masih punya pergumulan, betul masih ada tekanan hidup, tapi ketika kita bangun pagi, jangan langsung stres, jangan langsung khawatir. Cari Tuhan dulu, menyembah Tuhan dulu, doa dulu, renungkan firman Tuhan dulu. Saya teramat percaya orang yang memulai harinya bersama dengan Tuhan akan kuat berdiri sepanjang hari itu menghadapi apapun. Haleluya. Imamat pasal yang ke-9 ayat 22 sampai dengan ayat 24, ayat yang terakhir. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu. Jadi setelah mereka merayakan perayaan pentabisan, di hari ke-8 Musa memanggil Harun keluar dari pintu kemah pertemuan untuk membawa, ya, bukan keluar dari pintu kemah pertemuan, untuk membawa korban, maksud saya, untuk membawa korban pendamaian baik bagi dirinya, bagi anak-anaknya maupun bagi bangsa Israel. Setelah mereka memberikan korban itu, maka Alkitab mencatat Harun keluar dan memberkati bangsa itu. Ya, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Ingat, panggilan saudara dan saya adalah menjadi berkat. Ya, ingat, panggilan saudara dan saya adalah memberkati. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara ditempatkan, ingat, ada orang-orang yang bisa menyakitimu, betul. Ada orang-orang yang bisa mengkhianatimu, betul. Ada orang-orang yang bisa merancangkan sesuatu yang jahat di belakangmu, betul. Tetapi ingatlah panggilan surga. Ingatlah tugasmu ketika kau diutus di dunia ini, bahwa panggilan saudara dan saya bukan untuk menjadi kutuk bagi sesama kita, bukan untuk menghakimi sesama kita, tetapi panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, panggilan saya adalah untuk menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya, panggilan saya adalah untuk menjadi berkat. Amin. Apa maksudnya jadi berkat? Engkau berguna, engkau berfungsi, engkau berbuah. Karena buah bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita.
ada hasilnya, ada perubahan ya. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Ayat 23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lihat ya, baik Harun maupun Musa memberkati bangsa itu, mengingatkan bahwa panggilan mereka sebagai imam-imam adalah memberkati. Saudara dan saya, kita adalah imamat yang rajani, Alkitab katakan. Berarti panggilan kita adalah menjadi berkat, memberkati ya. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah masuk, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah, lihat ya, orang kalau menjadi berkat akan lihat kemuliaan Tuhan. Orang kalau hidupnya berguna, orang kalau hidupnya berfungsi, orang kalau hidupnya menjadi berkat bagi sesama, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai hidupnya untuk menyalurkan kekuatan buat orang lain, untuk menyalurkan pengharapan buat orang lain, untuk menyalurkan berkat kuasa buat orang lain. Orang yang menjadi berkat bagi sesamanya akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau mau lihat kemuliaan Tuhan, hiduplah berbuah. Engkau mau melihat kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi sesamamu. Karena dengan demikian Tuhan lihat, oh anak ini bisa jadi berkat, oh anak ini bisa aku pakai untuk menguatkan sesamanya. Itu sebabnya ayo ya, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada, ayo jadi berkat, berguna buat orang lain. Ya, engkau bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Engkau bisa topang orang dalam doa, engkau bisa tolong orang, bantu, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ingat, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, itu bukan suatu kebetulan. Engkau tinggal di kota tempat di mana saat ini engkau tinggal, itu bukan suatu kebetulan. Engkau memiliki tetangga yang ada di kanan kirimu, depan belakang rumahmu, itu pun bukan suatu kebetulan. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat. Amin. Ya. Masuklah Musa dan Harun, ayat 23, ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Ayat 24, perhatikan. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka dan sujud menyembah. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau kita lihat sama-sama di ayat yang terakhir, ayat yang ke-24 ini. Ketika Tuhan berkenan, ketika hidup bangsa Israel lihat diberkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan hadir. Ya, Tuhan membakar setiap korban yang sudah disediakan. Tanda kehadiran Tuhan salah satunya adalah api Tuhan. Nah, api Tuhan inilah yang saya mau bagikan buat setiap saudara dan saya. Ya, jadi salah satu manifestasi hadirat Tuhan itu adalah api Tuhan. Kita ingat bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan di waktu siang, dan di malam hari dengan tiang api. Bukan hanya itu, bicara tentang Tuhan menyertai, itu bicara tentang kehadiran Tuhan, itu bicara tentang Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bukan hanya itu, ketika Musa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, maka Musa melihat ada semak yang terbakar api. Ya kan, semak yang ada apinya namun tidak terbakar. Dan ternyata ada suara Tuhan di sana. Jadi seringkali api Tuhan ini bicara tentang manifestasi kuasa Allah, kehadiran kuasa Tuhan, ya, penyertaan Tuhan. Bahkan ketika Elia melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, ya kan, Tuhan hadir membakar setiap korban yang disediakan. Bicara tentang kehadiran Tuhan.
Jadi bicara tentang api Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah bicara tentang kehadiran Tuhan. Namun kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang dalam wujud api Tuhan ini bisa menjadi sebaliknya, menjadi api yang menghanguskan, menjadi api murka Tuhan. Tapi ada penyebabnya. Selama hidupmu tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan jadi disertai Tuhan dalam api penyertaannya Tuhan, api hadiratnya Tuhan. Tapi ketika hidup kita melenceng, maka api penyertaan itu akan berubah menjadi api yang menghanguskan. Coba lihat Ulangan pasal keempat. Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-24. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ulangan pasal 4 ayat 24 bilang begini: sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi api penyertaan Tuhan, api daripada hadirat Tuhan itu bisa menjadi api yang menghanguskan buat umat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bisa membimbing, menuntun mereka masuk dalam seluruh janji Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi secara yang bersamaan juga bisa menjadi api yang menghanguskan ketika bangsa Israel hidup jauh dari Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kapan api Tuhan itu berubah dari api penyertaan yang wujud dari tiang api, api penyahadirat Tuhan bicara tentang manifestasi kuasa Tuhan, berubah menjadi api yang menghanguskan, api murka Tuhan. Kapan itu berubah? Saya pelajari. Yang pertama, kita perlu mengerti hari ini supaya kita berjaga-jaga. Ya, kita sadar kita disertai Tuhan. Kita sadar hidup kita ditolong Tuhan. Tetapi kalau kita masih kepala batu, kita masih susah diatur, maka penyertaan Tuhan itu berubah menjadi apa? Penghukuman buat saudara dan saya. Kenapa? Karena engkau keras kepala, karena engkau nggak mau diatur, karena engkau tegar. Betul, Dia Allah yang mengasihi. Saya aminkan, saya percaya Dia Allah yang mengasihi. Tapi di sisi yang lain Dia juga Allah yang mendidik, Dia juga Allah yang mendewasakan, Dia juga Allah yang membentuk karakter kita. Kenapa? Agar kita tidak menjadi anak-anak gampang. Ya, api penyertaan Tuhan itu bisa menjadi api yang menghanguskan tatkala yang pertama, ketika kita masih hidup dalam persungutan, pengeluhan. Oh, berbahaya sekali, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita sudah mengenal firman Tuhan, kita sudah mengalami pengalaman banyak dengan Tuhan, tapi hidup kita masih mengeluh. Kok keadaan begini-begini aja ya Pak Pendeta ya? Saya udah doa, saya udah puasa, saya udah menyembah, saya udah lakukan yang terbaik, tapi kok seakan-akan belum ada pertolongan Tuhan. Hey, stop mengeluh, stop komplain. Jangan atur-atur Tuhan. Tama-tama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh atur-atur Tuhan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh atur-atur Tuhan. Sayalah yang harus diatur oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita yang harus diatur oleh Tuhan, bukan kita yang atur-atur Tuhan. Kalau memang Tuhan lihat kita harus melewati padang gurun, ya itu yang Tuhan akan kerjakan. Terus kenapa kalau memang kita harus melewati padang gurun? Toh ada penyertaan Tuhan. Selama engkau tidak bersungut-sungut, selama engkau tidak akan mengeluh, yang kau lihat adalah tiang api, yakni penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tetapi tiang api itu bisa menjadi api yang menghanguskan, api murka Allah. Tatkala engkau lihat sedang dituntun, engkau bersungut-sungut, engkau mengeluh. Ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bilangan 11 ayat yang pertama. Coba lihat, Bilangan pasal 11 ayat yang pertama bilang begini: pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Saudara, ada kalanya dalam kita mengiring Tuhan, Tuhan izinkan pembentukan. Alkitab memakai bahasa quote and quote, dalam tanda kutip, nasib buruk. Berarti orang percaya, orang yang disertai Tuhan, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bukan berarti tidak bisa mengalami keadaan yang sulit. Bukan berarti kita disertai Tuhan, kita tidak bisa menghadapi keadaan yang susah. Bukan berarti kita disertai Tuhan, kita nggak bisa mengalami kesulitan-kesulitan hidup.
Kalau dalam bahasa Alkitab, dalam Bilangan 11 ayat yang pertama ini, apa dikatakan? Nasib buruk. Ya, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Menurut mereka itu nasib buruk. Seringkali kan begitu kan. Menurut kita ini kesusahan. Menurut kita ini merugikan hidup saya. Menurut kita ini kesulitan hidup. Ini menurut kita ini kesialan. Tapi ternyata itu adalah sebuah pembentukan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Lihat kehidupan Yusuf. Kalau kita belum lihat kehidupan Yusuf ketika dia naik menjadi orang nomor 2 di Mesir, maka kita akan bilang sial sekali hidup Yusuf. Udah dibuang oleh keluarganya, dimusuhin oleh keluarga saudara-saudaranya, dijual pula sebagai seorang budak, udah gitu dipenjara, difitnah. Yang kita lihat cuman kesusahan-kesusahan Yusuf. Tapi ternyata kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan Yusuf itu adalah step by step, tangga demi tangga, untuk membawa Yusuf masuk dalam rencana Tuhan. Tahukah saudara, terkadang kesusahan-kesusahan kita itu Tuhan pakai untuk membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan fokus dengan penderitaan ringan, kata Rasul Paulus, jangan fokus dengan penderitaan ringan saat ini, tetapi fokuslah kepada kemuliaan kekal setelah penderitaan ringan itu engkau lalui. Engkau sedang dihianati, engkau sedang dikecewakan, engkau sedang mengalami masa-masa sukar hari-hari ini. Stop komplain, stop bersungut-sungut. Lihat ya, selanjutnya ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Api penyertaan itu berubah menjadi api murka, berubah menjadi api yang menghanguskan tatkala kita hidup dalam pengeluhan, kita hidup dalam persungutan. Mengerikan. Saudara, Tuhan gak mau kita mengeluh. Alkitab katakan yang dikehendaki Tuhan apa sih? Cuman satu kok. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita tanya yang Tuhan mau apa sih? Cuman satu kok. Mengucap syukur dalam segala situasi. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta bagaimana saya bisa bersyukur kalau rumah tangga saya goncang? Sebagian lagi berkata, bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau laki saya dibawa kabur? Bagaimana bisa bersyukur kalau dagangan saya, usaha saya sampai saat ini belum dapat untung, belum ada cuan? Kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Ketik di kolom komentar, saya bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Camkan dalam hati dan hidup kita saat ini, kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kalau kita tunggu keadaan baik baru kita bersyukur, kita nggak akan pernah bersyukur. Karena mengucap syukur adalah sebuah keputusan. Belajarlah bersyukur dalam setiap keadaan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus saya baik. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan oleh karena kemurahan anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Kita bersyukur karena kita tahu yang terbaik dari Allah sudah dianugerahkan dalam hidup saudara dan saya, ya. Jadi yang pertama, kapan api penyertaan Tuhan, kapan api hadirat Tuhan itu berubah menjadi api yang menghanguskan, menjadi api murka? Ketika yang pertama, engkau hidup dalam persungutan, engkau hidup dalam pengeluhan. Hari-hari ini Tuhan taruh sesuatu di hati saya buat umat Tuhan. Engkau yang usaha, engkau yang bisnis, jangan mengeluh dengan penghasilanmu. Engkau yang usaha, engkau yang berbisnis, stop membanding-bandingkan penghasilanmu dengan usaha-usaha orang lain. Ya, kalau engkau mau membandingkan, nih saya kasih clue ya, saya kasih clue. Kalau engkau mau membandingkan, bandingkan penghasilanmu dengan usaha orang yang ada di bawah, maka engkau akan belajar bersyukur. Jangan membandingkan dengan orang yang ada di atasmu. Engkau akan hidup
dalam persungutan. Oh, saya udah bangun pagi, saya udah berdoa, saya udah puasa. Ini orang gak pernah berdoa, gak pernah ke gereja, tapi hidupnya kok, usahanya kok seakan-akan rame terus, diberkati terus. Engkau mulai membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau mulai membanding-bandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Hei, Tuhan tahu porsi setiap kita masing-masing. Engkau tidak akan pernah bersyukur kalau engkau membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, berkatmu dengan berkat orang lain. Belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur. Stop fokus kepada apa yang kau lihat. Fokuslah kepada pemberian Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Sekalipun usaha saya goncang, sekalipun usaha saya goyang, tapi saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, saya masih bisa hangout, saya masih bisa menjadi berkat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tugas kita adalah bersyukur. Maka api itu akan menjadi tetap api penyertaan, api hadirat Tuhan, tidak menjadi api yang menghanguskan. Yang kedua, kapan api penyertaan Allah, api hadirat Allah, api perkenanan Allah itu menjadi api murka atau menjadi api yang menghanguskan? Yang kedua, ketika kita tidak mau hidup diatur oleh Tuhan. Bangsa Israel, Tuhan seringkali bilang bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel seringkali Tuhan bilang bangsa yang keras kepala, kepala batu. Itu sebabnya Tuhan murka melihat orang yang hidupnya gak bisa diatur. Ya, ingat kita ini tanah liat. Tuhan menggambarkan kita ini tanah liat di tangan penjunan. Ya, Tuhan mau kita itu hidup diatur oleh Tuhan supaya indah. Tuhan tuh mengatur hidup kita bukan untuk hidup kita susah. Tuhan mengatur hidup kita bukan untuk membawa hidup kita jauh dari Dia. Tuhan atur hidup kita supaya hidup kita baik. Amin. Tuhan atur hidup kita supaya hidup kita tertata. Karena Tuhan tahu kita nih kadang suka kepala batu, maka Tuhan membentuk karakter kita supaya kita memiliki hati yang dengar-dengaran gitu. Nah, yang kedua saya pelajari kapan penyertaan Tuhan, api penyertaan Tuhan, api hadirat Tuhan itu berubah menjadi api yang menghanguskan, api murka Allah. Yang kedua, ketika kita tidak mau hidup diatur oleh Tuhan. Keluaran pasal 32, Keluaran pasal 32 ayat 9 dan ayat 10. Keluaran 32 ayat 9 dan 10 bilang begini. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang apa? Tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur, egonya tinggi. Semua ada di sana. Tuhan bilang sama Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Oleh sebab itu, ayat 10 perhatikan. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan bilang sama Musa, udahlah, biarin aja nih bangsa ini, saya selesaikan aja lah, kata Tuhan. Kenapa? Habis mereka gak bisa diatur. Mereka tegar tengkuk. Mereka susah untuk mengalami pendidikannya Tuhan. Saudara, ada banyak dari kita gak mau diatur karena kita suka jalan sendiri. Ego kita masih tinggi. Tuhan, saya tuh pengen seperti ini loh Tuhan, saya tuh pengen seperti ini. Makanya banyak dari kita ngatur-ngatur Tuhan, bukan kita diatur oleh Tuhan. Hati-hati. Ketegaran hati, tegar tengkuk, mau diaturan, keras kepala, itu akan menjadikan api penyertaan Tuhan menjadi api yang menghanguskan, menjadi api murka Tuhan. Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau mendewasakan kita, Tuhan mau melatih kita. Itu sebabnya kita perlu diarahkan. Sama-sama bilang sama saya perlu diarahkan. Ya, jadi yang kedua, kapan api penyertaan Tuhan, api perkenanan Allah menjadi api murka, menjadi api yang menghanguskan? Yang pertama, ketika kita hidup dalam persungutan dan pengeluhan.
Yang kedua, ketika kita tidak mau hidup diatur oleh Tuhan. Yang ketiga, kapan api perkenanan, api penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu berubah menjadi api yang menghanguskan, api murka Tuhan. Yang ketiga, ketika kita lebih mengejar berkat, lebih mengejar dompetnya Tuhan, kantongnya Tuhan, berkatnya Tuhan, ketimbang mengejar perkenanan Tuhan. Saudara, saya teramat yakin dan percaya ikut Tuhan pasti diberkati. Saya katakan amin. Saya aminkan. Karena itu janji Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka engkau akan ditambahkan. Ikut Tuhan pasti diberkati. Tapi jangan pernah lupa, di sisi engkau hidup diberkati oleh Tuhan, ada namanya pendidikan Tuhan. Ya, ada namanya pembentukan karakter oleh Tuhan. Seorang anak tidak hanya diberikan uang terus oleh bapaknya, tapi ada namanya pendidikan sama bapaknya, sama orang tuanya itu dididik. Oh, kamu harus begini. Kadang kita perlu dihajar kalau kita salah, gitu kan. Jadi ada pembentukan, bukan hanya bicara tentang berkat. Lihat, kalau kita dalam kita mengiring Tuhan hanya kejar berkat, hati-hati, Tuhan murka, saudaraku. Karena fokus hidup kita bukan lagi hatinya Tuhan, tapi fokus hidup kita mengejar berkatnya Tuhan. Seringkali pemberian-pemberian dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan, seringkali membuat kita justru jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan lihat hal itu ada dalam hidup kita, maka Tuhan terlebih dahulu mendidik kita. Itulah yang terjadi terhadap bangsa Israel. Mereka harus melewati 40 tahun di padang gurun untuk dibentuk, untuk dididik, untuk karakter mereka diubahkan. Setelah itu mereka baru memasuki suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi mereka harus melewati fase yang namanya pendidikan. Fase di mana pembentukan padang gurun itu harus ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, api murka, api penyertaan Tuhan akan berubah menjadi api murka Tuhan, api yang menyala-nyala dalam kehidupan setiap kita, yang menghanguskan ketika fokus hidup kita bukan lagi kepada perkenanan, fokus hidup kita bukan lagi kepada hatinya Tuhan, tapi fokus kita hanya mengejar materi, materi dan materi. Lihat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 dan ayat 6 sampai ayat 6. Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Perhatikan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, kemasukan roh serakah. Iya kan? Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Mereka udah mulai bosan, dikasihnya mana terus, mana terus, mana terus. Sehingga ada di antara mereka yang Alkitab katakan orang-orang bajingan yang di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ya, roh keserakahan. Ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Orang kalau fokusnya cuman berkat, ketika ikut Tuhan diproses, maka jadinya kayak gini nih. Yang dia ingat, oh enakan dulu ya sebelum gua ikut Tuhan ya, enakan dulu sebelum gua cari Tuhan. Oh gampang banget menghalalkan segala cara, gua dapat cuan, bohongin orang gua dapat untung. Ini bangsa Israel akhirnya ingat-ingat peristiwa yang ada di Mesir. Coba lihat ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, kepada semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita dalam mengiring Tuhan tidak siap dibentuk, tidak siap diproses, tidak siap didewasakan melewati padang gurun, fokus hidup kita hanyalah berkat Tuhan, materi aja, maka engkau akan jadi sama seperti bangsa Israel yang akan melihat murka Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa selama mereka di padang gurun, Tuhan juga tetap memelihara mereka kok. Tuhan tetap memelihara mereka.
40 tahun kau berjalan di padang gurun, jubah dan kasutmu tidak menjadi rusak. Bukti pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau dalam penyertaan Tuhan, yang dilihat Tuhan, oh ini orang cuman kejarnya cuan terus, ikut Tuhan cuman carinya berkat terus, ikut Tuhan carinya cuman mujizat Tuhan. Aku yang memberi semuanya itu, kata Tuhan, malah nggak dicari. Hati-hati, kita sudah gagal fokus. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh gagal fokus. Ya, ikut Tuhan, cari perkenanannya dong. Berkatnya Tuhan akan buat kok. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan hidup ekonomimu. Terlalu mudah untuk Tuhan mempromosikan jabatanmu. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan setiap aspek di hidupanmu. Tetapi yang Tuhan cari, apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh mau ikut aku? Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salibnya setiap hari. Ya, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dalam kita mengiring Tuhan, kita disertai. Amin. Api penyertaan, api hadirat Tuhan itu bisa menjadi api yang menghanguskan, api murka, api hukuman. Tatkala yang pertama kita mengeluh dan bersungut-sungut, yang kedua kita tidak lagi hidup dalam mau diatur oleh Tuhan, dan yang ketiga ketika kita hanya fokus kepada berkat-berkat Tuhan, tidak lagi mengejar perkenanan Tuhan. 3 hal yang saya bagikan buat setiap kita. Tetap ingat, Tuhan menyertai hidupmu, dan biarlah Tuhan tetap menyertai hidupmu. Jangan penyertaan Tuhan berubah menjadi hukuman, pendidikan dalam kehidupan. Betul, kita perlu dididik, tapi kalau kita diajar didik namun kita nggak mau berubah, kita nggak mau bertobat, kerepot. Ya, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup kami ada oleh karena kasih setia Tuhan, tidak pernah berkesudahan. Anugerah Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami dengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Dalam penyertaan-Mu kami dipelihara, dalam penyertaan-Mu kami ditolong. Karena itu kami belajar dalam penyertaan Tuhan, untuk kami belajar untuk menghormati hadirat Tuhan, yakni tidak mau mengeluh, belajar bersyukur untuk segala situasi, segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu, kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur bukan karena keadaan baik, kami bersyukur karena Tuhan kami baik. Selama-lamanya Engkau Bapa yang baik. Itu sebabnya hamba berdoa, ya Tuhan, menyerahkan umat-Mu. Kalau hari-hari ini mereka sulit untuk bersyukur, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan tolong hidup mereka, agar di hati mereka ada perubahan. Sehingga akhirnya ketika mereka berubah, mereka menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah ucapan syukur yang dinaikkan setiap saat. Engkau yang rindu hari ini belajar bersyukur, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba lepaskan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka berkomitmen, mulai hari ini apapun keadaan yang terjadi, mereka mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah keadaan, Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Itu sebabnya kami mulai hari ini mengambil keputusan untuk tetap bersyukur, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, dan belajar menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dengan berterima kasih kepada Tuhan. Hamba lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan pagi hari ini. Mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada, setiap hari Tuhan taruh roh yang dipenuhi dengan ucapan syukur di hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan Tuhan Yesus bahwa ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, biarlah kami belajar hidup diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan dalam segala keadaan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyadari bahwa Tuhan sedang menuntun kami, mengarahkan kami dalam seluruh rencana besarnya Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang fokus kepada Tuhan, tidak gagal fokus.
Oh, ampuni kami kalau selama ini fokus kami hanya kepada berkat-berkatnya Tuhan, fokus hidup kami hanya kepada pemberiannya Tuhan, sehingga ketika Tuhan mendidik, mendewasakan kami failed. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus, biarlah hati setiap umatmu yang secara khusus pagi hari ini berdoa bersama-sama, baik di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Zoom, setiap kami dalam nama Yesus, hati kami diubahkan, fokus hidup kami kepada hadirat Tuhan, fokus hidup kami kepada pribadi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memulihkan, tapi hati kami biarlah terikat hanya kepada Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa dari umatmu, dimanapun mereka berada hari ini. Hamba berdoa biarlah campur tangan Tuhan nyata. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Pagi hari ini, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan disembuhkan satu persatu di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Rumah tangga yang ada dipulihkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Diberkatilah rumah tangga yang ada di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, campur tangan-Mu nyata atas setiap rumah tangga kami. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, maka rumah tangga kami tetap ada. Karena apa yang Tuhan berkati tetap akan diberkati sampai selama-lamanya. Sehingga mereka suami istri saling mengasihi, mereka suami istri saling mencintai, mereka suami istri saling menghargai, hidup dalam berkat dan anugerah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang berbisnis, usaha, mereka yang bekerja, bahkan orang-orang muda yang belajar, studi mereka, diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Kami percaya selama kami mengandalkan Tuhan, makan minum kami diberkati, apa yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan atau mencari pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus sehingga mereka bertemu, mengalami campur tangan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Mereka mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka umat Tuhan dimanapun mereka berada yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan kehidupan. Apapun yang membuat mereka, mungkin hati mereka tidak tenang, mungkin hati mereka kehilangan damai, kehilangan kesejahteraan, kehilangan sukacita. Hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan penuhi mereka dengan damai-Mu. Karena kami percaya orang yang diam di kaki Tuhan akan mengalami damainya Tuhan, akan mengalami kuasa sukacita, akan mengalami lawatan kesejahteraan dalam nama Yesus. Sehingga mulai pagi hari ini setiap kami mengalami ketenangan hidup. Dalam nama Yesus kami kuat menghadapi badai, kami kuat menghadapi tekanan hidup. Karena kami tahu damai sejahtera sukacita dari sorga berlimpah di hati kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Karena kami percaya Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari di mana kami dilawat, dijamah, dipulihkan Tuhan. Satu persatu dijamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga hidup mereka, jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk, jauhkan mereka dari segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah yang menjadi perisai orang-orang muda. Engkau yang menjaga hidup orang-orang muda ini dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda dimanapun mereka berada, mereka dalam perlindungan Tuhan.
Biarlah hati dan hidup mereka dijaga. Biarlah Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang memerintah di dalam masa muda mereka. Karena kami percaya orang muda yang menaruh harapan kepada Tuhan, meletakkan Tuhan Yesus dalam hati dan hidupnya, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam masa muda mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan orang-orang muda yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Lawatanmu nyata. Kuasamu kerjakan di tempat ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang pagi hari ini berdoa bersama-sama, secara khusus ada orang-orang muda yang sakit hati, yang sedang kecewa, yang sedang terluka. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan hati mereka. Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka bangkit, mereka pulih. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada seorang wanita muda yang engkau merasa hidup seorang diri, padahal ada orang-orang yang support hidupmu, tapi engkau merasa engkau berjalan seorang diri. Hari ini dimanapun engkau berada, satu hal yang Tuhan mau sampaikan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ingatlah selalu hal ini. Engkau disayang Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau engkau datang kepada Tuhan. Tuhan mau engkau hidup dipulihkan. Tuhan mau engkau bangkit dari keterpurukan. Mungkin ada orang-orang yang menilaimu negatif, tapi engkau harus bangkit. Mungkin engkau punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat engkau jauh dari Tuhan, tapi engkau harus bangkit. Siapapun engkau, orang muda, dengar baik, saya mau berdoa buat engkau. Jika itu adalah dirimu, hari-hari ini kau sedang terpuruk, hari-hari ini kau sedang merasa berjalan seorang diri, hari-hari ini hatimu hampa, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengasihi mereka. Hamba berdoa memohon belas kasihan-Mu atas mereka. Biarlah damai dari sorga, kasih dari Allah turun mengalir dalam hati mereka. Penuhi hati mereka dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah hidup mereka dengan tangan-Mu yang berlubang paku. Dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat damai sejahtera. Hamba lepaskan berkat kuasa untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Di dalam nama Yesus. Datang sama Tuhan. Engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau akan disegarkan oleh Tuhan. Ya. Juga ada seorang ibu, punggungmu pagi hari ini sudah disembuhkan Tuhan. Ya, punggungmu yang sakit selama ini pagi hari ini sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Ya, ibu belajar bersaksi, muliakan Tuhan. Karena hari ini Tuhan Yesus sudah berkarya dalam hidupmu. Punggungmu sudah disembuhkan, punggungmu sudah dipulihkan, sempurna sehat demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Hamba berdoa menyerahkan juga kalau hari-hari ini ada rumah tangga, suami istri yang sedang memiliki kerinduan dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar adanya keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan bukakan pintu berkat-Mu dalam hidup mereka, dibukakan kandungan istri-istri yang ada, diberkatilah mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga suami istri ini mengalami kesaksian, mengalami puji-pujian kepada Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan dengan kesaksian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba juga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga mereka yang hari-hari ini berdoa untuk pasangan hidup di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan juga mengasihi dan mencintai juga menghargai hidup mereka, anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan satu persatu mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara.
Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh, kami percaya kalau pagi hari ini ada orang-orang yang belum mengenal Yesus turut menyaksikan siaran doa pagi online. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa, biarlah damai sukacita sorga mengalir di hati mereka, sehingga mereka bisa merasakan tatkala mereka berdoa kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka hidup tenang, mereka hidup damai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hamba lepaskan roh pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Izinkan mereka melihat mujizat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka percaya kepadamu ya Yesus. Hamba juga berdoa buat mereka yang mungkin hari-hari ini masih suam-suam kuku. Mereka orang percaya tapi tidak hidup percaya, mereka ragu. Hamba juga berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong, teguhkan hati mereka, tuntun mereka untuk mereka tetap hidup beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih buat mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan satu persatu umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal Allah. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami dijauhkan dari setiap mara bahaya, kota kami dijauhkan dari setiap bencana alam. Di dalam nama Yesus, ekonomi kota kami maju. Kami yang berusaha, berdagang, berbisnis, studi, belajar di kota kami ikut mengalami perkembangan ekonomi yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga Indonesia ya Tuhan. Bangsa di mana kami tinggal diberkatilah oleh Tuhan. Ada keamanan, ada kedamaian, ada ketentraman. Ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia tangguh, ekonomi Indonesia maju. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Bahkan kami berdoa buat para wali kota, para gubernur, para bupati, seluruh camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami diberkatilah dalam nama Yesus, sehingga mereka dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan, mereka mengerjakannya dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau yang menyingkapkan segala sesuatu yang belum disingkapkan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga bangsa ini semakin hari semakin baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat roh setiap orang-orang yang menabur roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami, dalam nama Yesus selamatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme yang ada di kota, yang ada di bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi mereka. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan jamah hidup mereka, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sehingga mereka mengalami pemulihan dan perjumpaan dengan Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat anak-anak Tuhan Yesus yang mengikuti doa pagi hari ini, namun mereka tidak tinggal di Indonesia. Diberkatilah mereka juga oleh Tuhan Yesus. Negara di mana mereka tinggal juga diberkati, negara di mana mereka hidup juga diberkati. Ada keamanan, ada kedamaian, bahkan tentram, damai sejahtera ada atas negara mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami ucapkan berkat, biar sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan, sepanjang hari ini kami berjalan dalam kekudusan, sepanjang hari ini kami hidup mengecap kebaikan Tuhan, dan sepanjang hari ini kami melihat bahwa Tuhan menyertai kami dalam kuasa dan anugerah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita Kamis 3 Agustus selesai hari ini. Kita kembali ketemu besok di hari Jumat. Dan pastikan setiap kita untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, bisa support, juga bisa bagikan, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh terberkati melalui firman-firman Tuhan yang saya bagikan di YouTube channel saya. Dan kiranya itu juga boleh menguatkan setiap umat Tuhan yang ada ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.